Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan Cerita Kita Channel. Gimana video yang kemarin yang tentang mengenang masa lalu? Apakah sudah mengena di hati kita? Apakah sudah terasa di dalam jiwa kita? Apakah sudah terbayang di dalam angan kita? Jika sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, dilanjut kisahnya mengenang masa lalu. Sebelum melanjutkan kenangan terindah di masa lalu, silakan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan loncengnya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang sudah like, komen, dan share pun tak ketinggalan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, ini posisi saya lagi nyender di sini nih, lagi nyender. Ini di pendopo agung Sang Hyang Cipta Rasa. Ini saya lagi andeprok di bawah tuh, di lantai, sambil syuting, sambil menikmati udud, sambil menikmati wedang kopi. Saya ngadem di sini di pendopo sambil lihat-lihat lumbung, lihat-lihat macan kembar, lihat tugas hatangku. Oke, lanjut lagi kenangan masa lalu. Pernahkah di masa SMA itu kita sering memperhatikan seorang wanita dalam satu sekolah? Pasti ada rasa ser jika melirik orang tersebut. Bahkan jika kita ditanya oleh orang tersebut, langsung kita grogi, kita gugup, dan kita pun salah tingkah, ya kan? Nah, itulah masa-masa yang sangat indah sekali, sulit untuk dilupakan. Teringat terus. Pulang sekolah, badan kita sudah di rumah, tapi pikiran kita masih mengingat-ingat dia di sekolah, ya kan? Begitu sore, kadang-kadang kita pun pinjam sepeda motor, entah kepada saudara kita, entah kepada bapak kita. Intinya pinjam sepeda motor, naik motor sore-sore dengan harapan si dia ada di depan rumahnya. Naik motor penuh dengan harapan, semoga ketemu dengan dia. Siapa tahu dia lagi nyapu halaman rumah depannya. Begitu sampai depan rumahnya, dianya tidak ada. Walaupun si dia itu tidak ada di depan rumah, tapi kenapa hati kita
tidak kecewa. Nafsu kita tidak marah. Pikiran kita pun tidak galau. Justru melihat rumahnya saja sudah sangat senang sekali, sudah sangat gembira sekali. Itu baru melihat rumahnya, apalagi ketemu dengan dianya. Rumah dia pun sudah dilewatin sengaja. Begitu agak jauh, kita muter balik arah. Mudah-mudahan sekarang sekalian mau pulang, ketemu dengan dia. Begitu lewat lagi depan rumahnya, ternyata dianya pun nggak ada. Aneh ya, kita nggak punya pikiran untuk marah. Gak ada. Yang ada justru hanya kesenangan, kegembiraan. Begitu sampai rumah, apa yang ada di otak kita? Membayangkan dia sedang nyapu di halaman depan rumahnya. Sampai ditanya juga sama orang tua kita, yaitu sama bapak kita, sama ibu kita. Weh, udah makan sana, udah sore. Dari tadi belum makan, siang juga nggak makan. Nanti dulu bu, nanti dulu pak. Saya yakin kedua orang tua kita paham kalau kita ini sedang memendam sesuatu. Karena kedua orang tua kita pun pasti pernah ngalami hal seperti ini di zamannya beliau masih muda. Pastilah bapak kita cuman cengar-cengir, senyum-senyum. Ibu kita pun cuman senyum-senyum. Bentar-bentar lirik ke arah kita, sambil ngasih kode ibunya. Bapaknya cuman cengengesan. Itulah di saat hati kita sedang berbunga-bunga sewaktu duduk di sekolah SMA. Di sekolahan pun miriplah seperti itu. Dengan berpura-pura kita mau ke toilet, padahal kita ini ingin melewati kelasnya cewek itu. Mudah-mudahan di saat kita lewat ini, si dia nengok ke arah kita. Sekolah zaman dulu kan jendelanya gede-gede dibuka. Jadi kalau kita lewat di terasa sekolahan, kita kelihatan murid-murid yang lagi bercanda di sekolah, di kelas. Kita pun sambil melirik ke kelasnya dia. Apa yang terjadi? Justru cewek tersebut sedang bercanda dengan teman-temannya. Kita memperhatikan dia, tetapi dianya tidak memperhatikan kita. Apakah kita kecewa? Oh tidak. Justru kita merasa gembira, merasa bahagia sudah melihat dia, walaupun dianya tidak melihat kita. Siapa yang seperti itu? Bolak-balik ke toilet, bolak-balik ke kantin, putar-putar keliling-keliling supaya kita ini terlihat oleh dia, supaya kita ini diperhatikan olehnya dia. Coba yang seperti ini di masa-masa lalunya, silakan like, komen, dan share juga video ini.
Siapa tahu cewek inceran kita zaman dulu nonton video ini juga. Oke, yang belum subscribe silakan subscribe dulu, dan jangan lupa tekan lonceng supaya besok-besok dapat notifikasi bahwa Cerita Kita channel mengupload video baru. Itulah masa terindah yang tak akan terulang kembali sampai kapanpun. Kenangan-kenangan sepahit apapun di masa itu tetap terasa nikmat, terasa indah. Yang ada hanya bahagia, bahagia, dan bahagia. Ya kan? Iyalah. Apalagi yang rumahnya agak jauh dengan sekolahan, kita naik angkutan umum, begitu duduknya bareng dengan dia, udah dah keringat dingin keluar semua. Mau begini takut salah, mau begitu pun takut salah. Akhirnya diam, tubuh kaku, seolah-olah tidak bisa bergerak, karena mau bergerak ini takut salah, kalau bergerak begitu takut salah. Padahal si ceweknya cuek. Padahal di pikiran ceweknya, bodoh amat, lo mau batuk kek, lo mau bersin kek, emang gue pikirin. Tapi hati kita begitu berdebar-debar, dagdikduk juga udah kayak beduk takbiran. Mau nanya juga takut salah. Begitu kita ditanya oleh cewek tersebut, apa yang ada di pikiran kita? Mau jawab, pasti takut salah. Akhirnya ngejawab pun dengan gagap, karena saking gugup-gugupnya. Gitu deh. Saking grogi-groginya, karena takut salah ngomong. Awal-awal disitulah kepekaan seorang wanita. Pasti dia pun merasakan, oh ternyata dia tuh lagi PDKT ke saya. Pasti itu. Cuman kan yang namanya wanita, yang namanya cewek, yang namanya perempuan zaman dulu malu untuk mengutarakan. Kita sebagai laki-laki pun malu untuk mengucapkannya, apalagi si wanita, apalagi si perempuan itu pasti lebih malu lagi. Kita berharap dia menerima kita, pasti si wanita pun berharap dia nanya kepada kita. Jadi saling tunggu menunggu. Kita nunggu reaksinya dia, dia pun nunggu reaksinya kita. Akhirnya berbulan-bulan rasa itu terpendam, rasa itu terkubur. Mau diucap takut salah. Oke? Nanti kisahnya bersambung kembali. Kisah-kisah kenangan indah. Ini yang agak-agak romantisnya sedikit. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya, yaitu kekuatan,
kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu dan selalu jangan sekali-kali melupakan bahagia. Oke, saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua.